Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita akan membahas surah 6 ayat 60. Surah Al-An'am ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwa alladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jaratum thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalum musamma thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa huwa alladzi yatawaffakum bil-lail. Dialah Allah yang telah mewafatkan kalian di waktu malam atau menidurkan kalian di waktu malam. Wa ya'lamu ma jaratum bin-nahar. Dan Dia mengetahui apa yang kalian lakukan di waktu siang. Tsumma yab'atsukum fihi. Kemudian Dia membangunkan kalian di waktu siang. Liyuqda ajalum musamma, agar disempurnakan ajal yang telah ditetapkan. Tsumma ilaihi marji'ukum. Kemudian kepada Allah tempat kembali kalian. Tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada kalian apa saja yang telah kalian kerjakan. Kembali lagi, Dialah Allah yang telah menidurkan kalian di waktu malam. Allah yang menidurkan kita. Allah juga yang membangunkan kita. Di ayat ini Allah menjelaskan salah satu tanda kekuasaan, yaitu tidur. Bagaimana dijelaskan di surah 30 ayat ke-23. Surah Ar-Rum. Surah 30 ayat ke-23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi, termasuk ayat-ayat tanda kekuasaan Allah. Manamukum bil-laili, di waktu malam dan siang. Jadi menurut ayat ini, tidur termasuk ayat Allah. Ya. Kekuasaan Allah. Baik tidur di waktu malam ataupun di waktu siang. Bahkan siang dan malamnya pun termasuk ayat Allah. Ini dijelaskan di surah ketiga. Surah ketiga ayat 190. Surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Silih bergantinya malam dan siang. La ayat.
sungguh menjadi ayat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Silih bergantinya malam dan siang. Sekarang kita ngumpul di sini nih malam hari. Pulang dari sini nanti kita tidur. Besok dibangunkan lagi. Nanti malam ditidurkan lagi, dibangunkan lagi. Silih bergantinya malam dan siang adalah ayat Allah. Tidak saling mendahulunya, datang silih berganti. Walal lail sabiqun nahar. Malam tidak akan mendahului siang. Ya. Pokoknya datang silih berganti. Terkadang Allah memasukkan malam ke siang atau siang ke malam. Tulijul laila fin nahar. Engkau masukkan malam ke siang. Apa yang terjadi apabila malam dimasukkan ke siang? Siang jadi lebih lama. Sekarang subuh itu jam 4 lebih ya. Jam 4 lebih 2. Maghribnya jam 6 kurang. Berarti siang lebih lama. Jam 6 lebih 1. Berarti siangnya lebih lama ya. Tapi perbedaannya tidak begitu banyak ya. Ada di negara sana di bagian utara. Itu siang sampai 18 jam. Ramadan sampai 18 jam. Tapi Allah adilnya. Allah Maha Adil. Kewajiban saum Ramadan itu tidak berdasarkan tahun Masehi ya, tapi tahun Hijriah. Berarti nanti Ramadan yang akan datang bisa sebentar. 6 jam. Asal warna kene sahurnya ada maghrib ya. Nah begitu kan berputar ya. Allah Maha. Sekali lagi, silih bergantinya malam dan siang harus kita tafakuri. Bapak bercermin. Sudah nampak pada diri kita tanda-tanda kiamat sugro. Ya, apa tanda kiamat sugro? Uban, ya. Itu tanda kiamat sugro. Ya, bertambah terus. Ya kan sekarang kita dibangunkan, ya. Besok dibangunkan lagi, nanti kan begitu. Berarti kan usia bertambah, jatah berkurang, kan begitu. Baik, kembali lagi. Jadi sekali lagi menurut surat ini bahwa malam, siang, tidur termasuk ayat Allah. Dan sekaligus itu nikmat dari Allah. Ya, nikmat untuk kita di surat 28. Ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kul katakanlah, kalau kul berarti Allah menyuruh kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada umat. Ara'aitum in ja'alallahu alaikumul lail sarmadan ila yaumil qiyamah. Bagaimana menurutmu jika Allah menjadikan malam untukmu terus malam sampai hari kiamat? Apa yang terjadi kalau gelap terus? Tidak akan ada hujan. Nah, ya kan hujan itu matahari menyinari lautan, danau menguap. Kalau malam terus kan ada matahari. Hancur alam semesta ini. Ya. Dingin nanti luar biasa. Man ilahun ghairullah. Siapakah Tuhan selain Allah yang berhak disembah? Yang yatikum bidiyah mendatangkan sinar matahari. Kan tidak ada selain Allah. Tidak bisa. Afala tasma'un? Apakah kalian tidak mendengar? Ayat berikutnya. Muhammad sampaikan kepada umat. Bagaimana menurut kalian jika Allah menjadikan untuk kalian siang terus sampai hari kiamat? Wah, nggak akan bisa istirahat. Karandengnya siang terus. Man ilahun ghairullah.
siapakah Tuhan selain Allah yang mendatangkan waktu malam sehingga kalian bisa istirahat? Apakah kalian tidak melihat? Kemudian ayat ke-73. Wa mir rahmatihi, dan termasuk rahmat Allah. Apa? Ja'ala lakumul laila wa nahar. Allah menjadikan malam dan siang. Ini rahmat Allah. Coba kalau malam terus kan bingung. Ini rutin lari pagi, olahraga pagi-pagi, kumaha nentukeunana. Woi, terus Pak. Wah, repotnya. Kemudian siang dan malam ini akan jadi rahmat sempurna ya, rahmatnya itu apabila kita memanfaatkan malam dan siang sesuai dengan yang Allah kehendaki, yang Allah jelaskan di sini. Kalau malam litas kunufi, kalian beristirahat. Kalau siang walita berjagu min fadli, kalian mencari karunia Allah. Bukan berarti berusaha di waktu malam dilarang, bukan begitu. Nah, kalau memang darurat ya silakan saja. Apalagi kayak satpam gitu ya. Tapi kan kalau tiap malam kan bahaya. Harus ada apa? Tip ya. Bahaya kalau terus-terusan. Makanya yang lebih sesuai mah udah kalau malam istirahat. Sekali lagi kecuali darurat. Dokter juga ya. Bapak, Ibu semuanya kan menurut kesehatan juga kalau malam kita tidur sekitar jam 10 sampai tengah malam ke sana itu proses untuk membersihkan racun yang ada dalam diri kita itu kalau tidur. Kalau tidak tidur kan nggak bisa. Makanya benar kata Roma Irama, begadang jangan begadang. Kalau tidak ada artinya. Memang begitu Pak ya. Baik Bapak. Kemudian ayat berikut wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Nah, sekarang tidurnya nih. Tidur kenikmat ya. Orang kalau tidak bisa tidur itu berarti sakit. Nah, tidur berlebihan juga tidak boleh ya. Tuh. Nikmat tidur saya. Makanya ketika bangun langsung bersyukur kepada Allah. Ya. Ketika bangun, karena sedang tidur juga Allah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita. Pokoknya bangun langsung bersyukur kepada Allah, berdoa kepadanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bapak bangun masih disari jadi. Kan ada yang bangun di alam kubur. Tidur terus meninggal. Ada yang begitu? Ada Pak. Makanya pas bangun, aduh masih disari jadi. Bersyukur kepada Allah. Di samping masih ada pasangan. Masih ngumpul dengan anak-anak. Langsung memuji Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Apa maksudnya menghidupkan? Membangunkan. Apa maksudnya mematikan? Menidurkan. Berarti kita bangun dibangunkan oleh, kita tidur ditidurkan oleh Allah. Bapak, Ibu nggak bisa ya. Misalnya Abimah yang nunutan, bisa nggak? Nggak bisa. Itu menganjuk mah datang tiba-tiba sambil mendengarkan ceramah. Apa di PPN? Lalu tuhnya saat itu. Itu ya tidak bisa dicita-citakan di hayong-hayong setiasa di alim-alim. Sudah datang. Itu yang menutupkan mata dan membukakan mata kita ketika tidur dan bangun siapa? Allah. Coba kalau urusan mata Allah serahkan pada kita. Coba gimana kamu sama-sama. Kita tidur, kita yang nutup. Bangun, kita yang buka. Pas pagi-pagi anak-anak belum pada dibuka hiji-hiji. Alangkah repotnya hidup. Ya. Baru urusan itu. Makanya itu tidak ada saat sedetik pun tanpa nikmat dari Allah. Langsung memuji Allah bangun tidur. Sekaligus doa itu kan sebagai zikir. Ketika bangun kita berzikir, itu melepas ikatan setan.
Orang yang sedang tidur itu di sini diikat oleh setan 3 ikatan. Ikatan yang pertama ditulis itu tidur malam masih panjang. Ikat lagi tidur malam masih panjang. Sampai 3 ikatan. Makanya ketika bangun dah repot, apalagi sekarang musim dingin. Tapi setelah berzikir, lepas ikatan yang pertama. Tapi setelah berzikir itu jangan diam terus di atas kasur. Masih ada 2 ikatan. Magubrak deui katanya. Itu. Lenyap sadang. Langsung ke kamar mandi, wudu. Dengan wudu lepas ikatan kedua. Kemudian sholat, lepas semuanya. Seger, semangat. Bagaimana kalau masih ngantuk? Menyalakan setan kan deh. Jika nama dikalian deh. Merencik setan yang mana keblok ketemu menyalakan orang. Menyalakan oleh setan. Ya, ini salah satu hikmahnya nih kita berdoa bangun tidur melepas ikatan. Dan yang paling pokok sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Nah, kembali lagi di ayat yang tadi, Pak. Tadi saya menerjemahkan mewafatkan kalian. Dilihat ayatnya surat 6 ayat 60 yang pegang Quran. Wa huwallazi yatawaffa. Surat 6 ayat 60. Di situ ada kalimat yatawaffa. Yatawaffa itu arti sebenarnya mah mewafatkan. Tapi di ayat ini mah maksudnya menidurkan. Ternyata di Al-Quran dan dalam bahasa Arab wafat itu bisa artinya mati, bisa artinya tidur. Wafate. Makanya doa bangun tidur teh ba'dama amatana, setelah engkau mematikan kami, menidurkan. Di surat 39. Biar lebih jelas. Surat 39 ayat 42. Az-Zumar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat 42. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah yang mewafatkan. Di situ terjemahnya memegang nyawa ya. Memegang nyawa itu diwafatkan itu berarti nyawanya diambil. Ruhnya diambil. Satu, hina mautiha, ketika matinya. Nah, yang diwafatkan oleh Allah. Yang kedua, walati lam tamut fi manamiha, dan yang belum mati, yaitu ketika sedang tidur. Berarti wafat bisa mati, bisa tidur. Tapi kalau bahasa kita mah yang namanya wafat apa? Ya meninggal. Tidak bisa kita pakai bahasa itu dalam sehari-hari kita. Kemana Bapak? Menuju wafat itu nyarane karena tembok kita. Nah, kita mah nunutan tentunya itu. Jadi wafat bahasa kita mah ya mati. Nah, ini mah di Quran. Nah, yang tidur dan yang mati wafat artinya sama-sama ruhnya diambil. Itu ya. Sama-sama diambil ruhnya. Orang yang mati diambil jelas itu mah. Yang tidur saya diambil ruhnya. Silakan Bapak perhatikan yang sedang tidur. Atau anu nunutan esok perhatikan. Kan mau era ndak kereureum. Banyak gitu. Yang tidur kan ada gerakan, terkadang terbangun. Itu berarti apa? Rudi kembalikan, diambil lagi, kembalikan lagi. Nah itu. Yang tidur banyak sedikit. Banyak. Sekarang malam tempat lain siang. Jadi artinya apa? Setiap saat Allah yang ngurus yang tidur. Banyak yang diurus oleh Allah termasuk urusan tidurnya. Waduh luar biasa ya. Ini ada tanda kekuasaan Allah nih. Nah bedanya Bapak ya. Yang tidur dengan yang mati. Walaupun itu sama-sama wafat. Bedanya apa? Yang tidur tidak ada sekarat. Sementara yang mati ada sekarat. Bagaimana kalau yang tidur terus mati ada sekarat enggak? Ada. Coba ya. Ada Pak. Yang namanya mati itu ada sekarat. Sakit. Sekarat itu luar biasa Pak ya. Yang enak ketika dicabut nyawa tuh mati syahid. Seperti dicubit. Mati biasa mah sakit Pak.
Hanya beda-beda, ada yang lama menderitanya tuh, ada yang sebentar, gitu. Tapi tetap ada syarat. Hanya Bapak nanti ketika Bapak menilai seseorang sakitnya lama, sekaratnya wah Pak, mengkhawatirkan, jangan berkesimpulan, dosa tahunnya ngomong ke alam kubur Pak. Jangan begitu, itulah cara Allah untuk mengurangi dosanya. Itu ya. Saya lagi, nanti ada sekarat, itu tidak. Kemudian yang mati di ayat ini, ayumsikulati kodo alaihal maut. Orang yang Allah tetapkan kematiannya, maka ditahan sirunya itu, tidak dikembalikan. Wa yursilul ukhra, sementara yang tidur, ruhnya dilepaskan lagi, dikembalikan lagi ruhnya. Yang tidur sampai batas waktu yang telah Allah tentukan. Itu sebabnya. Nah, ketika sedang tidur, ruh diambil. Bukan tidak mungkin bisa bertemu dengan ruh lain. Maksudnya apa? Bila Bapak mimpi bertemu dengan almarhum, mungkin saja itu Pak. Tapi jangan kepedean bahwa itu almarhum. Iya Pak, kita tahu dari mana? Almarhum terbawa mimpi. Apa katanya? Ingin bubur kacang. Itu mah modus. Ya. Bubur kacangnya dari makan sama yang mimpinya ya. Nah itu teh karena begini Bapak, bisa saja itu teh setan yang datang menyerupai wajah orang yang sudah meninggal. Setan teh bisa begitu Pak, menyesatkan kita ketika kita sedang tidur lewat mimpi. Pernah ada yang cerita ke saya ibu-ibu, Pak Ustadz, almarhum terbawa mimpi, apa katanya? Kuburannya ingin dipindahkan, tidak betah. Setan teh melihat ada kuburan becek, ada sampah di situ. Kan tahu keluarganya, datang lewat mimpi. Neng, mate pindah ke tariwi sini teh Jawa Barau. Bangun eta, terus dilihat kuburannya. Bener becek, ada sampah. Akhirnya dipindahkan. Memindahkan jenazah itu kalau tanpa alasan yang tidak dibenarkan, jangan. Bapak mau jual tanah keluarga untuk warisan. Ada makam satu aja Pak di situ. Orang akan mau beli. Dan nggak boleh langsung dirasakan, jangan. Pindahkan. Ada perluasan jalan. Akhirnya beberapa makam harus dipindahkan, jangan apa-apa. Nggak boleh nanti dilangkahi kuburannya. Nah itu mah ada alasan. Tapi kalau alasan yang sebenarnya tidak perlu, Pak. Kenapa dipindahkan? Dipindahkan ke Garut dari Baruneng. Kenapa dipindahkan ke Garut? Kan di sana keluarga besar, biar ngumpul. Kalau dikubur di Garut bakal ngobrol gitu. Cuma damang, mau apa? Masing-masing, banyak. Begitulah Bapak ya. Mbak, sama-sama di alam kubur. Ya, walaupun kuburannya beda. Itu tak. Jadi sekali lagi hati-hati, ya. Hati-hati ketika memimpikan almarhum. Bisa saja itu setan. Tapi mungkin juga Pak. Ini kejadian sahabat. Sahabat itu, ini yang mati syahid Pak, sahabat. Zaid namanya. Tapi bukan Zaid bin Thabit. Setelah syahid, baju besinya dicuri oleh orang Yahudi. Baju besinya bagus Pak. Nah, kemudian ceritanya orang Madinah dan mimpi bertemu dengan dia. Tolongnya, nih sampaikan ke Khalid bin Walid, panglima perang. Baju besi saya dicuri oleh orang Yahudi. Itu disimpan di bawah kuda. Di situ ada pelana, ada kotak di situ di kemah paling pojok. Ini bukan mimpi kalut, ini benar. Terus nanti kalau ketemu dengan Abu Bakar, tolong sampaikan. Bereskan utang piutang saya. Yang mati syahid punya hutang, Pak, tidak akan bisa ke surga, tertahan. Nah, ibu-ibu yang masih punya cicilan panci, enggak bereskan. Nah, boleh kebujukan. Itu ya, jangan dianggap enteng urusan hutang teh. Kemudian yang ketiga, ini wasiatnya Pak, tapi bereskan hutang piutang. Budak saya merdeka.
Nah bangun ya, ketemu dengan lain cerita. Akhirnya mengutus beberapa orang untuk memeriksa ke kemah yang itu. Ternyata benar Pak. Di paling pojok ada kemah, di situ nggak ada orangnya Pak. Ada kuda, di bawahnya ada celana. Di situ ditemukan baju besi. Kemudian setelah ketemu dengan Abu Bakar, yang mimpi ini cerita. Bla 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 cerita. Gimana kata Abu Bakar? Kata sahabat, ini satu-satunya orang yang wasiatnya diucapkan setelah meninggal. Berarti mungkin tak itu ketemu perlu diambil. Semua tentunya yang ruhnya yang berada di tempat yang tertinggi, Pak. Nah, kan ada yang ditidurkan, ada ruh orang soleh. Kalau yang ditidurkan mah ya udah. Gitu. Tapi jangan Bapak Ibu meyakini tuh bisa jalan-jalan. Kalau mau kaimah nggak bisa begitu. Mereka sibuk dengan urusannya di mana? Dalam barzah, dalam kubur. Itu supaya. Nah, contoh itu tadi kan mimpi yang benar. Mimpi benar begitu. Seorang beriman itu dalam hadis Pak, kalau bermimpi 3 kemungkinan. 1 kebenaran. Kalau mimpi benar berarti dari siapa? Dari Allah Pak. Ini ada Pak yang cerita ke saya, ibu ini sakit. Wah sakitnya luar biasa. Saking capeknya akhirnya ketiduran. Mimpi. Amalkan surat An-Nahl. Bangun tas ibu ini. Dia ingat An-Nahl artinya lebah. Jadi diamalkan itu bukan diwiridkan. An-Nahl lebah. Lebah menghasilkan apa? Dia minum madu Pak. Sembuh dengan izin Allah. Nah itu tuh di surat An-Nahl ada ayat yang menceritakan bahwa madu itu obat. Nah begitu maksud mengamalkan surat An-Nahl. Itulah mimpi yang benar. Nah, ada mimpi buruk. Bisikan setan. Mimpi buruk pasti dari setan. Nah, mimpi buruk. Apa yang mesti kita lakukan kalau mimpi buruk? Ini luar biasa syariat Islam apa? Mengatur segalanya itu ya. Ibu mimpi buruk, bangun. Meludah ke kiri. Tapi kada ya suami. Ada suami. Meniup sedikit. Ya, dikeluar sedikit. Ya, meniup. Terus bertahun, ya mohon perlindungan kepada Allah. Kemudian jangan cerita. Jangan selalu ingin tahu arti mimpi. Nanya-nanya ke orang. Karena nantinya setan bisa mensuasanakan mimpi kita. Apa mimpi buruk? Oh ingat-ingat di jalan. Itu namanya artinya. Celaka tuntung nama, tabrakan. Nah jangan begitu, sudahlah. Mimpi mah gak ada apa-apanya. Sekali lagi, mimpi buruk dari setan. Nah, tadi mimpi yang didatangi orang yang sudah meninggal, itu setan. Mimpi kuburan dipindahkan. Yang datang setan. Nah, itu Bapak ya, hati-hati. Yang ketiga, kemungkinannya mimpi orang beriman itu apa? Bunga tidur. Kebenaran, bisikan setan, bunga tidur. Maksudnya apa bunga tidur? Ya, yang banyak kita ingat. Pak, Ibu nih. Biasanya orang sholat istikharah, pelaksanaannya teh kapan? Sholat istikharah teh biasanya pada Isya. Kenapa pada Isya? Mudah-mudahan petunjuknya datang lewat mimpi, padahal belum tentu. Ibu punya calon menantu ketilu, yuri dan mana nu perlu dipilih. Neng, mama mau istikharah. Mudah-mudahan nanti malam ada petunjuk. Istikharah, terusnya mimpi. Cerita ke anaknya, Neng, mama memimpikan si A, mungkin ini teh jodoh Neng. Ya iya, cuma ada si Ama rumahnya di depan, sering datang ke sini, sering hantar mama, gitu. Jadi itu teh bunga, tidur, gak bisa, Bapak petunjuk sholat istikharah, lewat mimpi, gak bisa. Itu mah dijalani aja. Nah, begitulah. Baik, Bapak, Ibu semuanya. Mulai lagi ke surat 42. Surat 42. 39 ayat 42. Jadi tadi dijelaskan orang yang mati ruh tidak dikembalikan. Orang yang tidur ruh dikembalikan. Berarti jangan percaya ada orang mati hidup lagi. Bohong pasti. Nggak ada yang mati hidup lagi. Ini dalilnya. Kenapa? Bagaimana mati suri belum mati? Buktinya apa? Sadar lagi.
Karena menurut Al-Quran, Pak, bahkan ada dalam hadis, ruh yang syahid disimpan di tembolok burung hijau, dia berterbangan di surga, ditanya oleh Allah, ingin apa? Wah, sudah cukup memberikan kurnia yang diberikan sama yang lain. Ingin apa? Sampai 3 kali ditanya ingin apa? Akhirnya ruh yang mati syahid mengatakan, saya ingin hidup lagi dan ingin mati syahid lagi. Sudah menjadi ketetapan Allah, ruh berpisah dengan jasad karena meninggal, tidak akan kembali lagi. Nah, itu dalam hadis, ini dalam Al-Quran. Nah, jadi yang mati syuri sebenarnya belum mati. Hanya menurut medis mati. Berhenti suatu saat. Kata siapa belum mati? Buktinya sadar lagi. Bapak sedang sholat jenazah. Sul utek-utekan ya pasti kaki si mayat ya Pak. Untuk lalu patah terus sudah berarti belum meninggal. Bagaimana dengan amplop di baskom? Ya itu mah milik, itu hanya dibagikan dari. Suka kayak gitu dari. Gitu Bapak ya. Bahkan bukan tidak mungkin sadarnya di dalam tanah. Kan ada apa? Kata tulangnya yang berkumpul Pak. Kan di dalam kuburnya ada padung, ada papan. Nah, ya kan berarti ada ruangan sedikit. Normalnya itu kan kepala, badan, tangan, kaki. Ini tulang kaki ada di badan. Kemungkinannya mati syuri. Dia sadar di dalam tanah, merungkut. Apa merungkut? Bahasa Indonesianya apa? Nongkoh. Nah, kemudian meninggal. Meninggal sedang kondisi seperti itu. Makanya tulangnya itu seperti berkumpul. Itu kemungkinannya mati syuri. Katanya ada kejadian yang sudah dikubur, Pak, dipukul-pukul papannya, digali lagi masih hidup, masih belum meninggal. Bagaimana itu yang ngurusnya, nguburnya dosa tidak? Sadar sudah nggak ada orang-orang, Pak. Ya dah, mau gimana lagi kan urusan jenazah harus disegerakan. Pokoknya mah kalau memang meninggal ya udah cepat urus. Gitu kan itu mah di luar kemampuan kita. Jadi sampai saat ini belum ada alat canggih yang bisa mendeteksi mati suri. Bila nanti yang mati suri itu cerita pengalaman. Oh, saya melihat tempat yang sangat indah, banyak bunga. Itu bukan surga Pak, mungkin taman bunga Nusantara. Dan nyecen aya jam gede. Itu terbayangkan surga mah masih gaib. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terdengar, terlihat dan terlintas di pikiran belum. Kalau yang meninggal di alam kubur baru diperlihatkan surga. Kan ini mah belum meninggal. Gitu. Jadi mungkin aja itu mah halusinasinya. Bayangannya seperti itu. Tapi kalau dengan cara itu ternyata jadi soleh, jadi baik, itulah hidayah. Baik. Ya, kembali lagi Al-Quran. Jadi sekali lagi Allah yang mewafatkan, menidurkan kalian di waktu malam. Kemudian ayat berikutnya, wa ya'lamu ma jarakum binahar. Kembali ke surat 6 ayat 40. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan di waktu siang. Nah, kita bangun ya setelah beristirahat, mulai beraktivitas pagi-pagi tepat. Di dalam hadis, kullu nas yaghdu. Setiap manusia beraktivitas di waktu pagi. Taba'i'un nas, lalu menjual dirinya. Ada yang memerdekakannya sehingga terbebas dari segala keburukan. Ada yang membinasakannya. Dalam hadis. Siapa yang memerdekakannya? Orang yang menjual dirinya kepada Allah. Berarti dia memerdekakan. Jual dirinya kepada Allah. Maksudnya apa? Mulai ketika bangun, Pak. Bangun sebelum subuh. Kalau menurut nafsu bagaimana? Ingin mau tahajud ya?
Berat banget. Nanti 5 menit lagi. Tapi bangun Bapak ya. Menjual dirinya kepada Allah dengan harapan dapat ridho dari Allah. Di surah Al-Baqarah ayat 207. Jadi sebagian manusia ada yang menjual dirinya kepada Allah. Tujuannya apa? Ibtigha'a mardhatillah. Untuk mengharap ridho Allah. Koream, tiris, unduh, tapi bangun untuk melaksanakan tahajud. Bapak, Ibu semuanya bersyukur kalau sudah terbiasa bangun. Udah ringan bangunnya bersyukur karena apa? Ada apa yang perlu perjuangan tahajud. Alarm juga tidak cukup 1 kali Pak, 3 kali alarm. Alarm kayak jadi pada mandai, gitu. Perlu perjuangan. Ya kalau memang lama seburunya lah, lumayan lah 3 rakaat juga misalnya. Tapi jangan tiap subuh minimalis, hanya 3 rakaat, terkadang 1 rakaat. Ya, di rumah mah tidak naon minimalis semuanya. Ibadah malah usahakan ya, gitu. Kemudian sholat subuh berjamaah. Karena Bapak nih ke masjid, harus ke masjid loh, Bapak mah. Nggak ada halangan mah ke masjid, Pak. Ibu-ibu bagaimana? Kalau mau ke masjid silakan. Kalau Bapak jangan melarang. Nah, tapi untuk ibu-ibu mah yang utama sholat wajib itu di mana? Di rumah. Sekali lagi, kalau mau ke masjid nggak apa-apa. Tapi hati-hati. Suami di luar kota. Ke masjid subuh-subuh pangheulana di masjid. Biasanya yang lebih dulu ke masjid itu siapa? Kalau tidak marbot, Pak Ustaz. Nah, ngerti ngobrol di marbot ini. Apa jadi itu. Jadi nggak apa-apa Ibu, walaupun tidak berjamaah di rumah nggak apa-apa. Sekali lagi kalau ke masjid silakan. Ini bapak-bapak nih, dari sholat subuh, berzikir, berdoa, baca Quran. Lagi yang apa? Nggak ada acara Pak, terus ibadah sampai matahari terbit. Ya, kemudian setelah matahari naik, sholat 2 rakaat. Itu pahalanya besar Pak. Ya, orang mengatakannya sholat apa? Suruh. Sebenarnya itu sholat duha awal waktu. Nah, besar pahalanya. Tapi urusannya terus ibadah. Nggak bisa ngurusin yang lain dulu, Ibu masak lah, nggak bisa. Ibu-ibu bagaimana tidak di masjid, di kamar mangga. Tapi kalau masih banyak urusan jangan. Ya kan nanti teh anak-anak suami rek sarapan, ari si mama kemana? Ada kula di kamar. Entah gitu aja Ibu. Nah, yang wajib dilalaikan, yang sunnah dikejar, terutama karena jangan begitu. Kalau memang tidak memungkinkan, jangan memaksakan. Bapak-bapak yang di masjid, apalagi ada kajian subuh, pas. Tapi setelah terbit jangan langsung sholat. Itu saat tidak boleh sholat. Tunggu Pak, tambah berapa? 10 atau 15 menit setelah terbit. Itu sholat 2 awal waktu. Pahalanya besar, Pak. Disebut sholat syuruk atau isyraq. Kalau tidak ada acara seperti itu, sibuk ngurusin dunia, sholat duha yang utama kapan? Ketika anak unta kepanasan, saya jam berapa? Iya, jam 10-an, itu yang utama. Tapi bukan berarti tidak boleh pagi-pagi Pak, ya awal waktu. Nah itu Pak. Baik, sekali lagi. Allah mengetahui apa yang kita lakukan di waktu dia. Jangankan yang sedang kita lakukan. Nah, di surah apa nih? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Surat apa? Ayat kursi ya, Al-Baqarah. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka. Apa maksudnya di hadapan mereka? Apa yang akan terjadi? Allah mengetahui yang di belakang mereka. Apa maksudnya? Yang sudah terjadi itu jangankan yang sedang dilakukan. Yang akan dan yang telah Allah tahu. Bahkan yang di luar, yang tidak kita sadari, Pak. Seperti apa?
Di surah 6 ayat ke-59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaib. Dan di sisi Allah kunci-kunci yang gaib. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa saja yang ada di daratan. Nah, menjadi bapak tekan aya buluan, sabaraha hiji buluna Allah tahu Pak. Yang ada di daratan eta teh. Yang ada di lautan, jumlah pasir binatang yang ada berapa Allah tahu. Wa ma tasqutu mi waraqah, tidak jatuh selembar daun pun kecuali Allah mengetahuinya. Hari ini Pak, dari pagi sampai sekarang ada berapa lembar daun yang jatuh di sari jadi Allah tahu. Termasuk daun yang Bapak petik untuk mais Pak, daun surawung. Sudah Allah ketahui. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit bumi, di kegelapan bumi yang basah, yang kering, semuanya Allah ketahui. Semuanya tercatat di mana? Lauh Mahfuz. Pak, ilmu Allah itu begitu. Apalagi yang kita lakukan. Kemudian Allah juga punya malaikat yang bertugas mencatat amal kita. Siapa namanya? Raqib dan Atid. Nah, pelajaran di sekolah itu padahal salah. Nah, itu Raqib dan Atid mah bukan nama malaikat. Beda gitu teh. Raqib pencatat amal baik, Atid amal buruk di surat 50. Di surat 50 ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idh yatalaqal mutalaqiyan. Ingatlah ketika dua malaikat pencatat sedang mencatat. Di mana malaikat yang mencatat ini? Anil yamin, di sebelah kanan. Wa anis shimal, dan di sebelah kiri. Qaid. Apa qaid? Bukan mati bawah. Qaid deh duduk. Nah, Bapak sedang qaid. Bahasa orang mah qaid deh maksudnya gitu. Qaid. Jadi malaikat pencatat ada di mana? Kanan dan kiri. Berapa malaikat pencatat sekarang yang ada di masjid? Itu mah ya seperti kali 2. Seorang 2 apa? Bukan hanya Raqib dan Atid. Ayat berikut. Ma yalfidu min qaulin, tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan. Illa ladaihi, kecuali di sisinya ada Raqib, pengawas. Arti Raqibnya apa? Jadi malaikat yang mencatat amal baik dan mencatat amal buruk selalu Raqib, selalu mengawasi. Kemudian Atid selalu siap malaikatnya. Tidak pernah terpisah dari kita, Pak. Bapak ke kamar mandi, malaikatnya ikutnya? Ikut. Bapak nunutan, malaikat nunutan teh? Supaya selalu siap. Wah, ya malaikat mereka tukang ngolah, tukang kemana malaikat? Terus Pak mendampingi. Inilah 2 malaikat yang selalu mendampingi kita. Sebenarnya ada 2 lagi yang menjaga. Yang menjaga mah di mana? Depan dan belakang. Berarti minimal kita selalu ditemani malaikat. Berapa malaikat? 4. Pencatat kanan kiri, penjaga depan belakang. Menjaga dari apa? Dari segala keburukan. Bahkan yang menjaga mah tadi asar diganti malaikat penjaga malam. Sip bukan sip. Nanti subuh diganti dengan yang baru lagi. Bukan yang kemarin. Nanti asar baru lagi. Nanti subuh baru lagi. Jadi malaikat tidak akan 2 kali menjaga kita. Kalau usia kita setahun, 360 hari. Kali 4 malaikat. Setahun Pak. Sudah dijaga berapa malaikat? 360 kali 4. Waduh, luar biasa. Dan nanti malaikat yang menjaga ini di waktu asar dan di waktu subuh ditanya oleh Allah. Malaikat siang, saya yang tadi Pak Asar, apa yang dilakukan hambaku?
Aku datangi dia sedang sholat subuh. Dan aku tinggalkan dia sedang sholat asar. Malaikat malam sekarang. Nanti subuh ditanya, apa yang dilakukan hambaku? Aku datangi dia sedang sholat. Dan aku tinggalkan dia sedang sholat. Ya Allah, ampuni dia nanti pada hari kiamat. Nah, doa malaikat. Bapak, Ibu usahakan sholat asar dan subuh tepat waktu. Begitu juga maghrib dan isya. Gitu iya, zuhur. Supaya laporannya bagus. Jadi jangan sampai laporan malaikatnya, aku datangi dia masih kerek. Dan aku tinggalkan dia masih di mall. Aduh, ruginya mau didoakan ke malaikat. Nah, baik Bapak, Bu, kembali lagi. Jadi tadi malaikat yang mencatat Allah di mana? Kanan. Yang di kanan mencatat amal baik, yang di kiri mencatat amal buruk. Mana yang lebih tinggi derajatnya? Yang mencatat amal baik. Mana dalilnya? Ada apa? Ketika Bapak sedang sholat, ada sesuatu di mulut. Ada sisa makanan, segede kilo misalnya. Nggak boleh ditelan di situ. Sedang sholat, tidak boleh ditelan, keluarkan. Dah dulu mah Bapak sholatnya bisa meludah. Karena nggak pakai keramik, nggak pakai karpet, sejadah, langsung ke tanah. Tapi mengeluarkan sesuatu di mulut jangan ke depan, jangan ke kanan, ke kiri. Kenapa ke depan? Antara dia dan kiblat Allah. Allah sedang menghadap Allah, mendadak. Kenapa ke kanan nggak boleh? Ada malaikat pencatat amal baik. Kan di kiri juga ada pencatat amal buruk. Banyak kudu kaluhuran tuh. Ya, dia yang paling ringan. Yang paling ringan ke kiri, Pak. Berarti ini derajatnya lebih tinggi. Nah makanya Ibu, Bapak, kalau nanti sedang flu, ya batuk baik, kampolong siapkan di sebelah kiri sedang sholat teh. Ya, jangan di kanan, jangan di depan, di kiri. Nyatu air nama tisu aturannya. Jadi ketika sering, jangan ke kanan, ke depan, ke kiri. Begitu ya, tidak batal. Nah inilah Bapak, malaikat punya petugas. Malaikat yang mencatat amal kita. Baik, insya Allah nanti kita ke sesi kedua. Ya, bulan depan insya Allah ya. Tahun depan ya. Itu. Kalau Allah menghendaki, insya Allah kita akan melanjutkan surah 6 ayat ke-60. Baru setengahnya Pak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.